TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Di bidang perdata apa pidana? Sebelum ke pendidikan ahlian di bidang pengadaan barang jasa. Saya kalau S1 perdata, Pak. Ya, Perdata. S2 perdata, S3 juga saya hukum bisnis. Berbicara soal pengaturan, gitu kan, dalam persepsi ahli sebagai ahli PJB itu, gimana sih ahli bisa melihat adanya indikasi pengaturan persekongkolan dalam suatu pengadaan barang jasa itu? Ya, pengaturan persekongkolan akan melakukan perjanjian KSO tersebut. Jadi bukan pemberian, adalah hasil kesepakatan antara dua perusahaan atau badan yang akan ber-KSO. Ya, dan kesepakatan itu tentu dibuktikan dengan adanya perjanjian KSO tadi di akta notaris. Baik, ahli. Saya cukup di KSO. Saya mau mengalihkan saudara ahli, coba kita melihat dari sisi proses pengadaan dan tender. Ini saya mau coba menggali. Saudara ahli, saudara kawan kami tadi dari penasihat hukum terdakwa 1 menyampaikan bahwa ada satu badan yang diberikan anggaran oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh Departemen Keuangan dan anggarannya itu sudah turun ke badan tersebut. Lalu pertanyaan saya, saudara ahli, jika seandainya dalam proses pelelangan atau proses penunjukan langsung, lalu proyek itu dan anggarannya sudah disepakati, apakah kontraktor yang mengikuti tender itu dianggap berkolusi apabila dia juga menawar di bawah dari RAB yang ditentukan oleh pemilik proyek? Apakah ini masih ada ada kesimpulan, atau menurut ahli, menurut kalian saudara, apakah yang ditawar dibawa dengan paku anggaran yang sudah disepakati oleh pemerintah, apakah itu masih ada namanya kolusi dan nepotisme, saudara ahli? Aturan dari Kementerian PU yang mengatur terhadap terjadinya atau akan dibentuknya KSO itu ada aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum, saudara ahli. Iya. Baik, saudara ahli, ini kan ada perusahaan ini, saudara ahli. Kalau dia di Aceh itu, menurut saksi dan seluruh masyarakat di Aceh itu, dia sudah tahu bahwa perusahaan ini memang cukup besar di Aceh. Tetapi masih ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa perusahaan ini tidak layak, tidak punya kemampuan. Menurut ahli, bagaimana pendapat ahli terhadap yang saudara jelaskan tadi? Ada besar, ada kecil, ada ini, ada menengah. Kalaulah saya mengaitkan dengan penjelasan saudara tadi bahwa KSO itu harus dibangun berdasarkan kategori dan klasifikasi perusahaan. Tidak boleh KSO itu kalau yang kecil dengan yang kecil. Betul, saudara ahli? Ya, benar. Oke. Khusus untuk konstruksi itu ditekankan lagi bahwa itu memang harus perusahaan yang setara atau di bawah sedikit dari perusahaan yang akan ber-JO. Ya. Lalu saudara ahli, saya mau tanyakan, bagaimana pendapat saudara ahli, apakah pembagian hak dan kewajiban, persentase hak dan kewajiban itu, apakah itu hasil kesepakatan rembukan oleh kedua pihak perusahaan yang akan ber-JO, atau adalah pemberian dari perusahaan yang mengajak ber-JO? Tolong jelaskan ahli. Praktek pengadaan barang jasa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi sebelum terbitnya Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat juga mengeluarkan pedoman-pedoman pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi. Jadi di dalam surat edaran, kalau saya tidak salah di 2018 itu ada bahwa persyaratan KSO ini juga harus memenuhi ketentuan peraturan. Contohnya kualifikasi ya. Kualifikasi itu dia harus setingkat
atau lebih tinggi di antara sesama peserta KSO. Jadi misalnya kualifikasi rendah dengan kualifikasi menengah untuk jasa konstruksi, ini bisa ber-KSO. Kualifikasi menengah dengan kualifikasi besar bisa ber-KSO karena dia ada yang lebih tinggi. Atau yang setingkat, kualifikasi besar dengan kualifikasi besar, kualifikasi menengah dengan kualifikasi menengah bisa ber-KSO. Tetapi khusus untuk pekerjaan konstruksi, kualifikasi kecil dengan kualifikasi kecil itu tidak bisa melakukan KSO khusus untuk konstruksi. Nah, kemudian diatur juga di dalam surat edaran Permen PUPR, penawaran harga juga itu tidak jauh berbeda nilai penawaran harganya. Itu jauh berbeda antara siapa dengan siapa? Jauh berbeda biasanya antara penawar satu, penyedia satu, dua, ketiga, dan seterusnya. Biasanya dilihat dari sana gitu ya? Iya. Dari materi penawaran, bahkan titik komanya pun sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya gitu ya? Iya. Baik, selanjutnya mungkin Pak Sabela Gayo, izin saya hanya menyebut dengan ahli ya? Iya. Baik, ahli, bisa tolong dijelaskan sedikit saja secara singkat latar belakang keahlian dari Pak Sabela Gayo sehingga layaklah untuk memberikan keterangan sebagai ahli PJB. Ya. Bisa jelaskan sedikit? Baik, terima kasih Pak, bahwa saya memiliki pendidikan S1 Hukum, S2 dan doktoral di bidang hukum bisnis, S3 di University Utara Malaysia. Kemudian saya juga memiliki sertifikasi sebagai ahli pengadaan barang jasa pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, termasuk juga menjadi trainer pelatih di pendidikan hukum pengadaan barang jasa. Baik,